Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita merasa ada satu hal yang mengganjal antara hubungan kita dengan sesama manusia? Atau pernah kita merasa kita kurang pede di hadapan manusia? Kita merasa kita di depan halayak umum dikucilkan atau merasa insecure, kata anak-anak muda sekarang. Ataukah pernah kita merasa bahwasanya urusan dunia kita ini sangat-sangat sulit? Ada satu wasiat yang disampaikan oleh para ulama untuk menjawab 3 permasalahan yang sering kita hadapi di dalam kehidupan ini. Mereka menasihatkan, yang pertama, mereka senantiasa menasihatkan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang mau memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Ikhwani fiddin azakumullah, perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Perbaiki bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbagus lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbagus hubungan kita dengan sesama manusia. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, jadikan tujuan hidup kita mencari ridha Allah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man talaba ridallah bi sakhatin nas radiya anhu Allah wa arda anhu nas. Barang siapa yakni yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dengan hal itu dia dibenci oleh manusia, maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia lambat laun akan ridha kepada dirinya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, yang kedua, kata para ulama, waman aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Barang siapa yang memperbagus kesendiriannya atau apa yang tersembunyi pada dirinya, maka Allah akan memperbagus apa yang nampak dari dirinya. Ini memiliki 2 makna ikhwani fiddin azakumullah. Yang pertama, kita memperbagus batin kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbagus zahir kita. Karena baiknya zahir tergantung dengan baiknya hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ingatlah, dalam jiwa, yakni dalam badan seorang manusia ada segumpal daging, yang jikalau segumpal daging ini baik, niscaya baik semua jasadnya. Jikalau buruk, maka buruk semua jasadnya. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah hati. Kemudian makna yang kedua adalah kita memperbagus, yakni ketika kita sedang bersendirian, ketika kita berdua bersama Allah Subhanahu wa taala, perbagus akhlak kita bersama Allah. Niscaya Allah akan memperbagus akhlak dan keadaan kita ketika kita berada di hadapan manusia. Ketika kita menjadi orang yang taat, ketika kita sendiri, ketika kita berada di kamar bersendiri, kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih sanggup lagi untuk berbuat taat di hadapan manusia. Namun sebaliknya, jikalau kita yakni bermaksiat ketika kita bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperburuk keadaan kita ketika kita bersama dengan manusia yang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir kata para ulama, mereka mengatakan, wa manih tamma akhiratahu kafahullahu amra dunyah. Maka barang siapa yang menjadikan tujuan hidupnya adalah untuk akhirat, menjadikan prioritas hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Ketika seorang memperhatikan bagaimana ibadahnya kepada Allah, memperbagus yakni ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai surga, sebagai tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dia di dalam kehidupannya di dunia. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ketika Allah berfirman, ya ibna Adam tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda anka faqraka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan jadikan kekayaan ada pada hatimu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan hilangkan segala kesulitan dan kekurangan yang ada dalam hidupmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu baina amrihi wa ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang menjadikan yakni akhirat sebagai tujuan hidupnya, Allah mudahkan segala urusannya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kekayaan ada di hatinya, bukan hanya di tangannya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Maka dunia akan mendatangi orang ini dalam keadaan dia merasa hina. Maka ketahuilah, dunia, segala urusan dunia yang kita butuhkan sejatinya mengikuti agama, mengikuti urusan akhirat yang kita lakukan. Semakin baik urusan akhirat kita, semakin baik agama kita, maka Allah akan semakin memperbaiki dan semakin mencukupi kebutuhan kita di dunia. Dan sebaliknya, semakin buruk dan semakin kurang urusan agama dan akhirat kita, maka semakin Allah akan mempersulit urusan dunia kita. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.